yang terjadi saat perbedaan status, budaya, dan masa lalu kelam tidak bisa menghalangi cinta yang tulus. Langit kota London sore itu bergelayut kelabu. Awan-awan tebal menutupi cahaya matahari yang seharusnya menyapa penghujung hari. Gerimis turun pelan, menyusup di antara bangunan tinggi dan rumah ramah tua yang saling berhimpitan. Suara mobil, klakson. Saudara, dua kisah nyata ini akan kita kembali paparkan dan sangat menarik karena ini peristiwa yang pertama adalah seorang TKI Indonesia menyelamatkan seorang poluan di Inggris, dan yang peristiwa yang kedua adalah seorang TKI juga yang menyelamatkan dan menolong seorang janda kaya raya di Arab Saudi. Karena itu saudara, mari kita ikuti kisah ini karena kisah ini sangatlah menarik dan begitu melankolis untuk kita simak. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino Television mengisahkan tentang dua peristiwa atau kisah nyata. Kisah nyata pertama adalah antara TKI Indonesia, dia begitu nekat dan mempertaruhkan nyawanya untuk menolong seorang poluan di Inggris. Dan peristiwa yang kedua adalah seorang TKI yang begitu ramah tamah. Dia betul-betul menjadi seorang perawat atau seorang OB yang begitu tabah bertugas. Tetapi tiba-tiba ada seorang janda kaya raya yang jatuh cinta kepadanya. Karena itu saudara, mari kita ikuti. Kita awali dengan kisah pertama, yaitu antara TKI dan poluan. Bel, klakson, dan langkah kaki pejalan kaki menyatu dalam irama kota besar yang tak pernah benar-benar diam di balik keramaian itu. Di kawasan pemukiman tua di sebelah kiri berdiri sebuah rumah susun 3 lantai yang sudah mulai menua. Retak di beberapa bagian, catnya mengelupas, dan setiap kali lift bergerak terdengar bunyi berdecit yang membuat bulu kuduk meremang. Tapi bagi Andre, rumah susun itu adalah surga kecil yang membawanya bertahan di tanah asing ini. Andre adalah seorang TKI asal Indonesia. Usianya mendekati kepala 3. Namun penampilannya masih seperti anak muda dari kampung yang baru saja menginjak kalibasar. Wajahnya ramah, tubuhnya kurus karena kerja keras, dan matanya jernih mata yang menyimpan banyak cerita dan kerinduan. Hari ini, seperti biasa, Andre pulang kerja dengan santai. Seragam biru dongker teknisi kebersihan masih melekat di tubuhnya. Di pundaknya tergantung ransel kecil yang sudah mulai usang. Tadi, kamarnya hanya terdiri dari satu ranjang kecil, meja lipat yang dijadikan dapur darurat, dan gantungan baju dari tali rafia yang melintang dari sudut ke sudut. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya meraih cangkir kaleng yang biasa ia pakai untuk menyeduh teh. Saudara, kisah TKI dengan poluan ini tiba-tiba saja terjadi karena sang TKI, ia keluar ke salah satu halamannya pada malam hari. Tiba-tiba dia menemukan seorang gadis yang dikejar 2 orang preman, tetapi dia belum tahu motifnya seperti apa. Karena dia meminta tolong, maka ditolonglah oleh Andre. Dan alhamdulillah pada saat itu pertolongannya bisa menyelamatkan sang gadis itu. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Sekitar pukul 9 malam, hujan turun semakin deras. Andre, yang baru saja selesai makan dan ingin membeli sabun mandi ke toko dekat stasiun, mengambil jaket tipis dan payung plastik birunya, lumayan jalan dikit. Sekalian buang sampah, ia melangkah keluar, menuruni tangga rumah susun dengan langkah santai. Andre menyusuri jalan pintas, seperti biasa dan sempit, yang memotong antara tua. Biasanya gang itu sepi dan gelap. Tapi malam ini berbeda. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, muncul seorang wanita berambut pirang panjang. Dia berlari, napasnya tersengal, wajahnya pucat bersih. Di belakangnya, 2 pria bertubuh besar, berjaket hitam mengejar. Cinta yang tulus. Langit kota London sore itu, wajah mereka tertutup topeng kain. Di tangan salah satunya, terlihat benda panjang seperti tongkat. "Help, please!" teriak wanita itu. Tanpa sempat berpikir panjang, Andre bergerak. Ia menutup payungnya, berlari ke arah wanita itu, lalu menariknya ke arah gang sempit di samping toko kosong. Mereka menyelinap di antara tong-tong sampah besar dan tumpukan kardus. "Hush, jangan bersuara," bisiknya sambil menempelkan telunjuk ke bibirnya. Wanita itu diam, matanya masih lebar karena ketakutan. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Langkah kaki para pengejar semakin dekat. Andre menahan napas. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Langkah kaki itu berhenti. 2 pria itu terlihat dari celah kardus. Salah satunya mengarahkan senter ke sekitar. Andre menggenggam tangan wanita itu erat, mencoba meredakan ketakutannya, meski ia sendiri juga takut setengah mati. Detik demi detik berlalu, akhirnya langkah kaki itu menjauh. Lampu senter menghilang, hujan tetap turun. Namun ketegangan di tubuh Andre perlahan mengendur. Perempuan itu menangis pelan. Andre menoleh,
lalu mengangkat tangan. Sudah, aman. Wanita itu mengangguk. Bibirnya bergetar. You saved me, katanya pelan. Andre terdiam, lalu dengan bahasa Inggris terbata, ia menjawab, Yes, I help you. I'm Andre. Perempuan itu tersenyum lemah. Olivia. Olivia. Andre menarik napas panjang, lalu menyandarkan punggung ke dinding toko yang dingin. Ia baru saja menyelamatkan seorang wanita asing dari kejaran dua pria bertopeng. Dan kini mereka bersembunyi di gang sempit kota London. Bahwa ia baru saja menyelamatkan seorang wanita asing dari kejaran dua pria bertopeng yang jelas-jelas bersenjata. Isabella. Olivia duduk dengan lutut ditekuk. Tubuhnya bersandar lemas di dinding. Nafasnya masih terengah-engah. Jaket kulitnya basah kuyup. Di balik jaket itu tampak kemeja putih rapi dan sepatu bot hitam yang sepertinya bukan pakaian sembarang orang. Tapi Andre terlalu sibuk menenangkan detak jantungnya sendiri untuk memperhatikan lebih dalam. Setelah beberapa menit terdiam, Andre membuka suara. Kamu, kenapa bisa dikejar orang begitu? Olivia menoleh perlahan. Matanya masih berkaca-kaca. I can't explain. Not here. Andre mengangguk pelan. Ia paham, tempat ini terlalu terbuka, terlalu berisiko. Ayo ikat saya, rumah saya dekat. Tidak besar, tapi aman. Olivia ragu sejenak, tapi kemudian ia berdiri. Oke, Andre, berjalan lebih dulu, memperhatikan sekeliling dengan waspada. Satu tangan menggenggam payung biru plastiknya, satu lagi meraih lengan Olivia, menuntunnya seperti seorang kakak menjaga adik. Perjalanan hanya sekitar 15 menit, tapi terasa seperti seumur hidup. Setiap kali suara langkah asing terdengar dari kejauhan, Andre langsung menarik Olivia ke balik tembok atau pohon. Dan setiap kali itu pula, Olivia menatap Andre dengan rasa aman yang makin tumbuh di dadanya. Sesampainya di rumah susun, Andre mempersilahkan Olivia naik lebih dulu. Lift tua itu merengek pelan saat bergerak ke atas. Di dalam lift, suasana canggung menyeruak. Air menetes dari pakaian mereka, membentuk kenangan kecil di lantai besi lift. Nama kamu? Siapa tadi? Tanya Andre canggung, dalam bahasa Inggris adanya. Olivia? Jawabnya singkat. Olivia. Bagus. Andre tersenyum kecil. Saya Andre. Sunyi yang hangat. Sunyi yang menyambung dua jiwa asing. Saat jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, Andre bangkit. Kamu tidur di kasur. Saya di lantai. Enggak apa-apa. Olivia terkejut. No. This is your room. I can. Tolong. Kamu. Saya biak tidur di lantai kalau lagi banyak kerja. Olivia ingin protes, tapi akhirnya hanya tersenyum. Oke. Thank you, Andre. Andre mengangguk, lalu membentangkan tikar di sudut ruangan. Ia mengambil bantal kecil dan menyelipkannya di kepala. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di dalam hati Andre, badai baru saja mulai. Ia tahu, hidupnya yang biasa saja tak akan sama lagi setelah malam ini. Karena di kasur kecil miliknya, kini tidur seorang polwan asing yang datang dalam kekacauan, tapi membawa kehangatan yang tak bisa ia jelaskan. Kenapa kamu bantu saya, Andre? Tanyanya pelan. Andre terdiam. Sejenak, ia menatap keluar jendela, lalu menjawab pelan. Karena saya pernah kehilangan seseorang yang saya sayangi. Hanya karena saya diam. Olivia menatapnya tajam. Apa maksudmu? Andre menghela napas panjang. Dulu, sebelum saya ke London, saya punya sahabat, Connie, kerja di tempat yang sama. Suatu hari, dia lihat seseorang dijambret di jalan. Tapi dia ragu menolong. Dia takut. Akhirnya dia berdiri. Dan orang yang dijambret itu, wajah Andre mengeras. Semenjak itu, saya janji kalau saya bisa bantu orang, saya akan bantu. Walaupun saya takut. Olivia tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Andre dengan mata berkaca-kaca. Lalu perlahan, ia berkata, kamu tahu, di kantor, saya kerja bareng puluhan pria berbadan besar. Mereka punya pelatihan, senjata, pengalaman. Tapi tadi malam, justru kamu yang tanpa seragam, tanpa senjata, menyelamatkan saya. Andre menunduk. Saya cuma kebetulan lewatmu, kata Olivia. Cepat, kamu muncul tepat saat saya butuh. Hening kembali mengisi ruangan. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu membuyarkan suasana. Andre berdiri cepat. Ia memberi isyarat ke Olivia untuk diam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa yang datang? Ia mengintip dari lubang pintu. Seorang pria bule berbadan besar berdiri di luar. Jas hujan hitam menutupi tubuhnya. Di tangannya ada kartu identitas, tapi dari balik lubang kecil itu, Andre tak bisa membacanya. Open the door, please. I'm with the police, kata pria itu dengan suara dalam. Andre menoleh ke Olivia, yang kini berdiri di belakangnya. Wajahnya berubah tegang. Who is that? Bisik Andre. Olivia mengintip, lalu mendesah pelan. Ia polisi. Teman satu tim. Andre membuka pintu perlahan. Pria itu langsung menunjukkan badge-nya. Detektif Russell. Kami mencari officer Olivia. Olivia melangkah maju. I'm here. Russell tampak lega. Kami sudah mencarimu semalaman. Kamu tidak apa-apa. Olivia mengangguk. Saya selamat karena dia. Ia menunjuk Andre. Russell menatap Andre, lalu mengangguk. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan rekan saya. Andre hanya mengangguk pelan. Sama-sama. Russell lalu berkata, kami harus bawa kalian ke kantor. Ada hal penting yang perlu dijelaskan. Andre menelan ludah. Saya juga ikut. Ya, jawab Russell. Kamu saksi, dan mungkin lebih dari itu. Andre tak mengerti maksudnya, tapi ia merasa hidupnya akan berubah lagi untuk kesekian kalinya. Ia menoleh ke Olivia. Mata mereka bertemu. Dalam diam, mereka seolah sepakat. Apapun yang menunggu mereka di kantor polisi nanti, mereka akan hadapi bersama lengket lagi. Saudara, kisah pertolongan TKI terhadap poluan ini memang sangat dramatis. Bahkan terjadi beberapa hal yang sangat mengerikan. Bahkan
sabung nyawa pun di sini dilakukan dan pasti terjadi jika salah. Karena itu, sang TKI ini ternyata bukan TKI biasa, tetapi dia pernah berada di militer. Karena itu, saudara, mari kita ikuti terus. London. Sore itu tampak redup. Awan kelabu bergelantung seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin cepat-cepat diungkapkan. Udara dingin menyusup melalui sela-sela jaket Andre yang mulai kusam warnanya. Tapi langkahnya ringan, seolah cuaca tak mampu menembus semangat yang sedang tumbuh palen-palen di dadanya. Dari awal memang ada yang berbeda dari Olivia. Ketegasannya, cara ia memimpin dalam bahaya. Tapi Andre memilih tidak banyak bertanya. Ia tahu rasanya menyimpan luka atau rahasia yang tidak mudah dibagikan. Aku nggak akan tanya lebih dari yang kamu ingin ceritain. Gadis itu menatapnya penuh harap campur cemas. Sebuah senyum tipis yang berkata, "Aku percaya padamu." Dan kepercayaan itulah yang menggerakkan lidahnya. "Baik, Sir. Saya ikut." Harrington menepuk bahunya. "Terima kasih, nak." Persiapan penusupan hari-hari berikutnya bagai kilatan cepat. Andre mendapat perlindungan identitas, namun tetap bekerja sebagaimana biasa agar tak mencolok. Setiap malam, ia datang ke markas. Belajar peta pelabuhan Tilbury, tempat transaksi narkoba senilai jutaan pound akan terjadi. Russell melengkapinya dengan alat komunikasi mini. Olivia melatihnya kembali memegang pistol, menertawakan kepelikan bahasa kode. Kalau aku bilang, Blue Moon, artinya rencana utama batal. Jelas Olivia sambil menahan senyum. Jadi kalau aku jawab, dangdut koplo boleh? Sahut Andre, mencoba mencairkan suasana. Serah, yang penting aku doang yang ngerti. Olivia tak sanggup menahan tawa. Saudara, Andre dan puluhan tersebut perlahan-lahan mereka saling memasuki hingga tampaklah memasuki ke wilayah tugas-tugasnya, bahkan jatuh cinta keduanya terus dan merupakan kemajuan hubungan keduanya. Karena itu, saudara, ayo kita tonton terus dan tonton terus. Pada malam terakhir sebelum penyusupan, mereka berdiri di atap markas. Kali ini kita saling selamatkan. Titik. Andre tersenyum, walau gugup. Kau tahu, bahasa Inggrisku pas-pasan. Malam penyergapan pelabuhan Tilbury sunyi, hanya diterangi lampu sudut kuning pucat. Kontainer bertumpuk laksana tembok labirin. Andre menyamar sebagai petugas forklift cadangan, berjalan santai membawa kotak peralatan kebersihan di bawahnya terselip transceiver mini. Arwana 1 ke langit 3, posisi aman. Fisiknya. Suara Russell berdesis di telinga. Monitor terus. Target konvoi van hitam 2 pintu. Andre berpura-pura mengepel lantai dermaga. Sementara itu, di menara kontrol kosong, Olivia memantau lewat teropong malam. Detik-detik berlalu menegangkan. Hingga akhirnya, 2 van hitam melaju perlahan. Semua sesuai rencana sampai sebuah suara berdesing. Klik. Lampu surut padam gelap. Total. Andre terkejut. Tiba-tiba kerahnya ditarik kasar dari belakang. Pos tajam menusuk hidung. Kita dapat tikusnya. Fisik seorang pria Italia menekan pistol di punggung Andre. Andre berpikir cepat. Ia membiarkan tubuhnya diseret, namun menggenggam gagang palmo. Saat melewati genangan oli, ia menyabetkannya ke arah mata si penculik. Pria itu menjerit. Pistol meletus. Blue Moon, Blue Moon. Suara Olivia panik di radio. Andre merunduk di balik forklift, membalas. Dangdut koplo, dangdut koplo. Ia sendiri tak tahu kenapa kata itu keluar. Russell di pos komando mengutuk dalam bahasa Inggris. Aku tunggu. Ia bangkit, berlari zigzag, peluru mengejar, menabur percikan api. Sesampainya di kontainer, pintu besi terbuka. Olivia berdiri dengan shotgun polisi. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Kepercayaan murni. Tutup telinga, teriaknya. Dentuman memekakkan menghancurkan gembok kontainer. Di dalam, Saudara, tembak-menembak antara polisi rahasia dan para mafia itu makin seru malam itu dan tak terelakkan lagi. Bahkan di antara keduanya sudah ada yang saling menjadi korban. Tetapi pihak kepolisian tampaknya kini menguasai semua keadaan dan kondisinya makin dikuasai oleh pihak kepolisian bersama Andre. Karena itu, saudara, ikuti terus. detik-detik mengerikan di gudang tua pelabuhan malam. Ketika ia dan Olivia menyelinap untuk mencari bukti keberadaan sindikat narkoba, mereka tak menduga kalau jebakan telah disiapkan. Dalam hitungan detik, suara tembakan pecah dan tubuh Olivia jatuh ke pelukannya dengan darah membasahi bajunya. Andre menunduk, menggenggam rambutnya dengan kedua tangan. Waduh, kenapa aku bawa dia ke sana? Suaranya serak menahan air, mata yang nyaris tumpah. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Seorang pria tua dengan jas panjang masuk dengan langkah pelan. Dialah Komisaris Douglas, ayah kandung Olivia. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya menyimpan kesedihan. Kau harus ikut aku, Andre, katanya tegas. Ada yang perlu kau tahu. Tanpa banyak kata, Andre mengangguk. Ia mengenakan jaketnya. Di sanalah satu demi satu fakta yang membuat dunia Andre runtuh perlahan terungkap. Kau pasti bertanya-tanya, mengapa Olivia ikut turun langsung ke lapangan? Padahal dia bukan petugas biasa, ujar Douglas sambil menatap layar yang menampilkan foto-foto rahasia. Dia sebenarnya sedang dalam misi penyamaran. Misi yang aku sendiri tak rela dia ambil. Andre tangannya mengepal. Mulutnya tak mampu mengucap sepatah kata pun. Kau tahu kenapa aku tak langsung menahanmu waktu pertama kali kau mencari kasus ini? Lanjut Douglas, karena aku tahu siapa kau sebenarnya. Andre dibawa. Seketika, jantung Andre serasa berhenti berdetak. Ia berdiri mematung, wajahnya memucat. Aku, Douglas, membuka sebuah map coklat. Di dalamnya ada dokumen dengan stempel intelijen Indonesia. Kau pernah menjadi bagian dari unit cadangan khusus. Nama aslimu? Andar Wibowo, kode Ellen. Sultan. Andre menggeleng pelan. Itu yang selalu justru itu yang membuat menjadi target utama sekarang. Mereka tahu siapa kau, Andre.
Itulah sebabnya mereka memilihmu, Andre. Tertuntut semua kenangan lama yang selama ini ia kubur, kini kembali menghantui. Misi terakhirnya di Asia Tenggara, tragedi tim yang gugur, dan keputusannya untuk meninggalkan semua demi hidup sederhana sebagai TKI. Aku cuma ingin hidup tenang, Pak, katanya lirih. Aku nggak pernah minta terlibat lagi. Douglas menatapnya tajam. Tapi hidup nggak selalu memberi pilihan, nak. Apalagi saat kau menyelamatkan putriku. Mereka sekarang mengincar kalian berdua. Kau bukan hanya sedang melindungi cinta, tapi juga nyawa. Kata-kata itu menusuk dada Andre. Ia sadar, ini bukan hanya tentang perasaan. Ini soal keputusan, soal tanggung jawab. Sebelum keluar dari ruangan itu, Douglas menepuk bahunya. Kau punya dua pilihan, tinggalkan semua ini dan pergi, atau berdiri bersamaku dan lawan mereka, untukmu dan untuk putriku. Andre tak menjawab, tapi sorot matanya berubah. Tak lagi gamang, tak lagi penuh rasa takut. Hari berikutnya, Andre berdiri di ruang rawat Olivia. Gadis itu mulai sadar, wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap sama, menghangatkan. Hei, bisik Olivia pelan. Andre menghampiri, menggenggam tangan gadis itu. Matanya berkaca-kaca. Aku pikir kamu akan ninggalin aku, ujar Olivia sambil mencoba tersenyum walau sakit. Andre menggeleng pelan. Kalau aku pergi, siapa lagi yang bakal nganterin kamu makan nasi goreng tiap malam? Mereka berdua tertawa kecil. Tangis dan tawa menyatu dalam suasana haru. Namun momen itu tak berlangsung lama. Seorang petugas datang membawa pesan. Kelompok sindikat telah diketahui, bergerak ke arah rumah sakit. Mereka ingin menyelesaikan yang belum selesai. Andre menatap Olivia, lalu bangkit. Aku nggak akan biarkan mereka menyentuhmu lagi. Kali ini, aku akan selesaikan semuanya. Sirena ambulans meraung di kejauhan, bersahut-sahutan dengan denting hujan yang menghantam atap rumah sakit. Malam itu, ada di masa lalu yang kembali menuntutnya bertarung. Dan benar saja, 3 sosok berpakaian hitam menyelinap di antara kendaraan ambulans yang terparkir. Mereka membawa senjata laras panjang, bergerak cepat dalam formasi terlatih. Andre menarik napas dalam. Ia tak punya banyak waktu. Dalam satu gerakan sigap, ia melompat dari balik kontainer, menembakkan peluru ke arah kaki salah satu penyerbu. Tumbang, dua lainnya membalas tembakan. Tapi Andre bukan pria biasa. Dengan gaya menyerang, ia mengkiri sisi kanan, meluncur, dan memutar tubuh, menjatuhkan lawan kedua dengan tendangan keras ke rahang. Pria itu terkapar. Hanya tersisa satu, pemimpin mereka. Saat Andre membidik, pria itu berbalik, menyingkap penutup wajahnya. Dan saat itulah, dunia. Andre Ranta, bisik Andre, nyaris tak percaya. Pria itu tertawa sinis. Hai, Alang Selatan. Lama tak bertemu ya, ucapnya dalam bahasa Indonesia yang tajam. Damar adalah sahabat sekaligus rekan satu tim Andre semasa tugas di Asia Tenggara. Ia ajak Tavos dalam misi penyergapan 5 tahun lalu. Tapi kini, ia berdiri sebagai musuh. Wajahnya keras, matanya penuh dendam. Kau masih hidup? Andre nyaris tak bisa berkata-kata. Dan kau mengkhianati tim kita. Kau mundur, pergi meninggalkan kami. Karena kamu, Andre, aku disiksa, dijual ke kelompok ini. Sekarang, aku kembali, bukan untuk membunuhmu, tapi untuk menghancurkan apapun yang kau cintai. Damar menodongkan pistol ke arah Andre. Tapi tangan Andre lebih cepat. Tembakan meletus. Damar terjengkang. Darah mengalir dari bahunya. Namun sebelum roboh, ia berkata, permainan ini belum selesai. Andre, sirena mendekat. Tim khusus polisi Inggris datang. Douglas dan pasukan berpakaian lengkap mengamankan lokasi. Andre hanya berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena luka batin yang kembali menganga. Beberapa jam kemudian, Andre duduk di samping ranjang Olivia. Tangannya masih gemetar saat menyentuh jari gadis itu. Sudah selesai? Tanya Olivia pelan. Belum, jawab Andre jujur. Tapi satu babak penting sudah aku lewati. Olivia tersenyum, walau wajahnya pucat. Aku dengar kamu diserang, tapi kamu masih bisa kembali. Kenapa? Andre menggenggam tangannya erat. Karena aku janji, aku akan tetap di sisimu selamanya. Kalau kau izinkan. Hujan masih turun di luar, tapi di dalam ruangan itu, kehangatan yang berbeda mulai tumbuh. Luka belum sembuh, tapi cinta mereka justru menguat di tengah badai. Dan untayan bunga lavender. Kursi-kursi kayu tersusun rapi dengan pita satin berwarna biru muda, penuh dengan wajah-wajah yang tersenyum bahagia. Hari itu, bukan hanya menyatukan dua insan dari belahan dunia berbeda, tapi juga dua hati yang telah melewati badai bersama. Andre berdiri di dekat altar, dengan jas sederhana warna krem gading. Rambutnya disisir rapi ke samping, wajahnya sedikit tegang. Tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Ia tak pernah membayangkan pria yang dulunya membersihkan lantai-lantai kantor dan menyapu lorong rumah sakit, kini akan berdiri sebagai calon suami seorang wanita luar biasa. Dari kejauhan, langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Semua mata memandang ke arah jalan setapak yang dihiasi kelopak mawar putih. Di sana, dengan gaun renda putih sederhana dan rambut pirangnya disanggul manis, Olivia melangkah dengan mantap. Cak, ada keraguan di matanya. Di balik segala latihannya sebagai polisi, di balik status sosial dan latar belakangnya sebagai putri komisaris tinggi, hari ini, dia hanya seorang wanita yang mencintai seorang pria bernama Andre. Mereka saling memandang. Dunia seakan berhenti. Sejenak, kau cantik sekali, bisik Andre saat tangan mereka saling menggenggam di depan altar. Dan kamu, pria paling berani yang pernah aku kenal. Pendeta mulai membacakan ikrar suci pernikahan. Dan Andre, dengan suara yang agak bergetar, mengucapkan sumpahnya, aku bukan pria sempurna. Bahkan, dulu aku hanya pria biasa yang membersihkan kantor dengan kaos kaki bolong. Tapi sejak aku bertemu denganmu, aku tahu hidupku berubah. Aku bersumpah akan mencintaimu, melindungimu, dan menjadi rumah yang selalu bisa kau pulang setiap hari
Tak peduli badai apa yang datang. Olivia tersenyum, lalu membalas segalanya. Olivia tertawa kecil, menunduk malu. Aku hampir menilaimu sebagai TKI ceroboh waktu itu. Tapi Tuhan punya cara lucu mempertemukan dua orang bodoh. Hei, siapa yang bodoh? Kita berdua, kata Olivia sambil tersenyum. Tapi sekarang, kita jadi dua orang bodoh yang saling cinta. Andre tertawa dan merangkulnya lebih erat. Karena cinta mereka telah melampaui semua hal. Perbedaan budaya, bayangan, masa lalu, hingga bahaya yang nyaris merenggut nyawa. Kini, yang tersisa hanyalah masa depan. Saudara, setelah kita selesai atau usai menonton kisah antara Poluan dengan TKI tersebut, kembali saat ini kita melihat TKI yang ada di wilayah Arab Saudi. Dan kisah ini memang betul-betul menyayat hati, bahkan kita menjadi terharu. Karena di sana terjadi sebuah kisah cinta yang madasat. Kisah cinta apakah itu? Tentu saja adalah kisah cinta seorang TKI dengan seorang perawat senior, di mana perawat itu adalah seorang janda yang ternyata dia janda konglomerat. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Naura binti Samir. Usianya 47 tahun. Seorang suster senior yang telah bekerja lebih dari 2 dekade di rumah sakit swasta ternama di Doha, Qatar. Di antara para koleganya, ia dikenal disiplin, tegas, dan nyaris tanpa celah. Tak ada yang meragukan keahliannya dalam menangani pasien. Ia dipercaya untuk menangani kasus-kasus VIP, pasien keluarga kerajaan, sampai tamu penting negara. Kehidupannya bisa dibilang nyaris sempurna. Naura tinggal di apartemen mewah di kawasan West Bay. Mobilnya Lexus terbaru, lemari pakaiannya penuh koleksi dari butik-butik Paris, dan setiap akhir pekan, ia biasa makan malam di restoran hotel bintang 5. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan satu ruang kosong yang tak pernah berhasil ia isi kembali sejak perceraian 10 tahun lalu. Cinta. Malam-malam Naura selalu sepi. Pulang kerja ke apartemen yang sunyi, menyantap makanan sendirian, menatap jendela kaca dari lantai 21, dan merasa hampa. Teman-teman sebayanya sebagian besar sudah menetap di Eropa atau kembali ke negara asal. Sementara ia masih terus bekerja karena merasa tak punya tempat untuk pulang. Bukan secara fisik, tapi secara emosional. Suatu hari, rumah sakit tempat Naura bekerja mendapat permintaan dari seorang keluarga ekspatriat tua asal Inggris. Nyonya Thompson, wanita lansia berusia 80 tahun, baru saja keluar dari rumah sakit dan membutuhkan perawatan lanjutan di rumah. Karena kondisi Nyonya itu cukup rapuh dan kompleks, manajemen menunjuk Naura untuk menjadi perawat pendamping pribadi selama beberapa hari. Naura awalnya menolak. Ia jarang terlibat langsung dalam perawatan di luar rumah sakit. Tapi karena yang meminta adalah kolega lama direktur rumah sakit, ia tak bisa menolak. Rumah keluarga Thompson terletak di kawasan Al-Wa'ab, di sebuah villa besar dan dikelilingi pagar batu kapur dan taman dengan pepohonan palem. Pagi itu, saat ia tiba dengan mobilnya, gerbang villa terbuka perlahan. Dan di sanalah ia melihatnya untuk pertama kali, Raka. Pria muda dengan pakaian sederhana, kaos abu-abu, celana panjang hitam, dan sepatu kotor oleh debu. Kulitnya sawo matang, tubuhnya tinggi dan berotot, terlihat kuat tapi bersahaja. Ia menyambut Naura dengan sopan, sedikit kikuk tapi tulus. "Selamat pagi, Bu. Nama saya Raka. Saya yang bantu bersih-bersih dan antar jemput Nyonya." Naura hanya membalas dengan anggukan kecil. Saudara, kisah cinta antara TKI yang menjadi asisten rumah tangga di salah satu rumah ini tentu saja membuat perawat senior yang sudah menjadi janda itu awalnya dia kurang bersemangat. Tetapi setelah melihat Raka yang seorang TKI Indonesia yang begitu bersemangat dan juga humoris, akhirnya dia makin semangat. Dan akhirnya keduanya tampaknya tumbuh benih-benih cinta, dan cinta itu menjadi melekat. Akhirnya keduanya makin dekat. Pagi, saya Naura, kepala perawat rumah sakit Al-Shifa. Ia menyambung dalam bahasa Inggris ke asisten rumah tangga lainnya yang berada di dalam. Namun, setelah hari itu, perhatiannya mulai berubah. Naura kembali datang ke rumah itu setiap pagi. Seharusnya tugasnya hanya memantau tekanan darah, kadar oksigen, dan memastikan pola makan Nyonya Thompson terjaga. Tapi entah mengapa, ia merasa lebih sering mencari-cari keberadaan Raka. Kadang ia memperhatikan dari balik jendela saat pria itu menyiram tanaman. Kadang ia mencuri dengar suara Raka bersenandung pelan saat menyapu halaman. Raka bukan pria sempurna, tapi ada ketulusan dalam setiap tindakannya. Ia memperlakukan Nyonya Thompson dengan sabar dan penuh hormat. Bahkan saat wanita tua itu marah-marah karena obatnya pahit, Raka tetap melayani tanpa keluhan. Naura yang sudah biasa melihat banyak TKI diperlakukan tidak adil, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri pemuda ini. Beberapa hari kemudian, saat waktu makan siang tiba dan Naura hendak kembali ke mobilnya, Raka datang membawa wadah makanan plastik bening. "Saya masak rendang semalam. Kalau ibu nggak keberatan, saya bawain buat makan siang." Saudara, dari hari ke hari antara Raka dan Naura makin dekat.
dan saling nyambung komunikasi di antara keduanya. Selain itu, Naura melihat Raka begitu sabar dan juga tabah menghadapi nenek yang sedang dirawatnya itu. Ia paham, ia semakin simpatik terhadap Raka, dan tampaknya bukan hanya simpatik begitu saja, tapi timbullah hati hingga munculnya jatuh cinta kepadanya. Karena itu, saudara, hal ini makin menarik, tentu saja menarik. Hari-hari berikutnya, makan siang dengan rendang berubah jadi sop buntut, lalu mie goreng, lalu nasi uduk. Raka tidak pernah meminta imbalan. Bahkan sepertinya ia senang bisa berbagi. Naura mulai membuka diri. Ia mulai menanyakan asal Raka. Ternyata dari Boyolali, Jawa Tengah. Ayahnya petani, ibunya penjual jamu. Ia datang ke Qatar 5 tahun lalu lewat jalur TKI resmi. Awalnya bekerja di restoran, lalu dipindah ke rumah tangga karena majikan lamanya kembali ke negara asal. Aku kirim uang buat orang tua tiap bulan. Adik-adikku bisa sekolah karena itu, katanya dengan nada bangga yang sederhana. Naura mendengarkan tanpa banyak bicara, tapi dalam hati, ia tak bisa menahan kekaguman. Seorang pria muda di negeri asing tanpa status sosial tinggi, tapi tetap berpegang pada tanggung jawab dan keluarga. Saudara, tutur kata dan langkah serta geraknya di dalam rumah tersebut ternyata menjadi pantauan khusus Naura, dan akhirnya Naura makin kesengsem hingga jatuh cinta benar-benar, dan dia kagum sekali dengan seorang pemuda asal Indonesia ini. Dari situlah dia makin ingin dekat, dan ingin dekat inilah yang akan menjadi awal kisah cinta mereka. Yang ia butuhkan hanya satu hal, seseorang yang mengingat hal kecil tentang dirinya. Dan Raka, tanpa sadar, sudah mulai menempati ruang kosong di hati Naura. Minggu-minggu berikutnya berjalan seperti angin musim semi di padang pasir, pelan, tapi membawa perubahan yang tak bisa ditolak. Naura mulai menyadari bahwa kehadiran Raka membuat hari-harinya jadi lebih ringan. Senyuman pria itu seperti jeda di tengah kesibukan rumah sakit yang melelahkan. Hari itu, Naura datang lebih pagi dari biasanya ke rumah keluarga Thompson. Belum pukul 9, tapi matahari Doha sudah meninggi. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi roti pisang buatannya sendiri. Jarang sekali ia memasak, apalagi untuk orang lain. Tapi malam sebelumnya, entah mengapa, ia ingin membuat sesuatu untuk Raka. Begitu masuk ke dapur rumah villa itu, ia melihat Raka sedang menanak nasi sambil bersenandung lagu Jawa pelan. Suaranya tak terlalu bagus, tapi terdengar jujur, seperti suara orang yang menikmati hidup meski sederhana. "Raka," sapa Naura sambil menyodorkan kotak itu. Pria itu menoleh dan tampak sedikit kaget. Bu Naura, sudah datang aja." "Wah, saya belum siap loh. Belum pakai jas hitam dan dasi buat nyambut tamu istimewa." Naura terkekeh pelan. "Kamu pikir ini jamuan kerajaan? Kalau yang datang ibu, rasanya lebih dari itu," jawab Raka sambil tersenyum lebar. Naura menahan senyum. "Ini, aku bawain roti pisang. Bikin sendiri. Jangan terlalu berharap ya." Raka langsung duduk dan membuka kotaknya. "Wah, ini roti pisang asli tangan ibu. Bisa saya bingkai nggak, Bu? Taruh di tembok buat kenang-kenangan." Naura tertawa kecil. "Bingkai aja dulu hatimu. Itu belum tentu aku kasih masuk." Mereka berdua tertawa. Untuk pertama kalinya sejak perceraian bertahun-tahun lalu, Naura merasa bisa berbicara dengan lepas. Tidak sebagai perawat senior, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai perempuan biasa yang hanya ingin didengarkan. Mereka duduk di taman belakang setelah makan siang. "Iya, Bu, tapi hati saya nggak akan ikut pindah." Ucapan itu membuat Naura menahan senyum di tengah sedihnya. "Kamu ini bisa aja pindah ke Alcor, tapi tinggalin hati di Doha." Raka tertawa tipis. "Iya, biar nanti saya ada alasan balik." Esok harinya, Naura tak masuk kerja. Ia merasa tak sanggup bertemu Raka, takut emosinya tak bisa ia sembunyikan. Tapi malam harinya, ia mendapatkan pesan suara dari Raka. "Bu Naura, terima kasih untuk semuanya. Saya nggak tahu kapan kita bisa ngobrol lagi seperti biasa. Tapi saya janji, saya nggak mau akan lupa. Kalau ibu kangen, coba minum teh hangat. Dan bayangin saya lagi ngedumel soal kue gosong atau sandal jepit saya hilang. Hehehe." Saudara, Raka makin lincah dan makin gesit hingga membuat Ibu Naura atau Nona Naura semakin saling membutuhkan, dan kebutuhan itulah hingga membuatnya dia kangen. Kekangenannya itu tak mungkin ia sabarkan, dan kesabarannya itulah ingin jumpa dan jumpa, itulah yang namanya jatuh cinta. Karena itu saudara, ayo tonton terus karena ini makin menarik. Beberapa minggu setelah Raka kembali ke Doha, hidup Naura mulai berubah. Bukan karena mewahnya harta yang ia miliki, bukan pula karena statusnya sebagai kepala perawat yang dihormati, melainkan karena hal-hal kecil yang kini mengisi hari-harinya. Pesan singkat dari Raka tiap pagi, obrolan ringan tentang lauk makan siang, dan rencana-rencana sederhana yang perlahan mereka susun. Setiap Sabtu sore, mereka bertemu di Taman Kota Corniche, duduk berdua di bangku kayu menghadap laut, membicarakan hal-hal remeh, tentang pasar Indonesia yang katanya akan dibuka di Doha, tentang lagu-lagu dangdut yang Raka hafal luar kepala, atau sekadar tertawa karena Raka salah menyebut cappuccino jadi campur cino.
Namun, di balik tawa itu, Naura tahu bahwa cinta mereka tak bisa selamanya disembunyikan. Mereka hidup di negeri yang kaku soal status sosial, apalagi soal perbedaan usia dan latar belakang. Naura bukan anak muda lagi, ia 47 tahun. Dan meski Raka tak pernah membuatnya merasa tua, dunia di luar sana tidak akan sebaik itu. Suatu malam, saat mereka duduk di kafe kecil pinggir kota, Naura menatap Raka serius. "Kamu yakin kita bisa jalan terus begini?" Raka menyuap satu sendok es krim coklat sebelum menjawab. "Kenapa enggak? Saya kerja, ibu kerja. Kita ngobrol, ketawa, jalan bareng. Apalagi yang kurang?" Naura menghela napas pelan. "Dunia kita beda, Rak." Raka mengangguk pelan. "Saya tahu, tapi kita bisa pilih. Mau dengerin dunia atau dengerin hati kita sendiri." Naura terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bisa jatuh cinta lagi. Tapi ia juga tak pernah menyangka akan mencintai seseorang yang begitu jauh dari kehidupannya, secara usia, pekerjaan, bahkan mimpi. Tapi justru karena itulah, cinta ini terasa murni. Tak dibangun oleh gengsi, tak dituntun oleh status. Hanya dua orang yang sama-sama merasa dihargai saat bersama. Dan malam itu, di bawah lampu kafe yang temaram, Raka menggenggam tangan Naura untuk pertama kalinya. "Ibu Naura, saya mungkin nggak punya apa-apa, tapi kalau ibu mau, saya ingin jadi laki-laki yang ibu ajak pulang ke Indonesia suatu hari nanti." Naura menatap tangan itu. Hangat, kasar, tapi tulus. Ia tak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk dan membiarkan air matanya jatuh pelan. 3 tahun kemudian, Naura mengakhiri masa tugasnya di rumah sakit dan memutuskan pensiun dini. Ia menjual apartemen mewahnya, menyumbangkan sebagian besar hartanya, dan memilih pulang ke Indonesia. "Raka?" Ia ikut. Mereka membeli rumah kecil di pinggiran Jogja, dekat dengan sawah dan suara burung. Naura membuka klinik kecil untuk ibu-ibu lansia, sementara Raka membuka bengkel servis elektronik di samping rumah. Mereka tidak menikah dengan pesta besar, hanya akad sederhana di masjid kampung, dengan nasi tumpeng dan tawa dari tetangga. Tapi kebahagiaan mereka tak sederhana. Naura menemukan cinta yang tak ia duga akan datang di usia nyaris setengah abad. Bukan dari pria berjas dan dasi, tapi dari seorang TKI yang mengajarkannya bahwa cinta sejati bukan soal seberapa tinggi kau berdiri, tapi seberapa dalam kau memahami satu sama lain. Saudara, kisah cinta antara Raka dan Naura akhirnya terwujud dan mereka menikah. Hasil pernikahannya itu mereka bisa mendapatkan satu momongan, dan momongan itulah menjadi buah kasih sayang di antara keduanya. Dan akhirnya mereka bukan lagi tinggal di wilayah Timur Tengah Arab Saudi, tetapi mereka sudah tinggal di Indonesia. Di Indonesia mereka membangun bahtera rumah tangga, dan inilah merupakan idaman keduanya. Demikian paparan opini Gino Television Indonesia. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Semoga informasi ini menjadi edukasi bagi kita semua dan bisa menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.